Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AP Talks, pernah nggak sih kalian kalau ditanya kuliah jurusan apa dan kalian jawab administrasi publik, orang langsung jawab, wah calon PNS dong. Padahal prospek kerja lulusan AP itu luas banget loh. Nah, di episode kita kali ini kita bakal ngobrol santai bareng narasumber kita yaitu Kang Rifki Aminullah yang bakal bahas realita jurusan administrasi publik itu emang bakal jadi apa sih? Nah, kita langsung sapa aja narasumber kita yang luar biasa. Halo Kang Rifki. Halo. Gimana nih kabarnya Kang Rifki? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kurang kopi aja sih dari panitia. Butuh yang Gimana nih manis-manis. panitia? Ada kode nih dari Kang Rifki. Oke, Kang Rifki ini teman-teman merupakan salah satu mahasiswa jurusan administrasi publik yang cukup aktif dan sangat berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, dan Kang Rifki saat ini lagi kuliah semester akhir nih ya kelihatannya. Betul, Ya? semester 7 sekarang. 7. Nah, semester 7 biasanya mata kuliahnya udah sedikit, kesibukannya apa dong? Sekarang lagi nyari kerja sih kebetulan. Cari kerja. Nyari Wah. apa ya? Apa sih kerjaan part time ya, kerjaan gak full tuh kayak gitu. Jadi biar udah sebelum wisuda tuh udah dapat kerjaan ya. Betul, udah ada portofolio kayak gitu. Oke, Kak Rifki, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Kak Rifki kan udah semester 7 ya. Nah, kira-kira pasti banyak banget dong pertanyaan-pertanyaan kayak orang-orang tuh nanya ke Kang Rifki kalau misalkan administrasi publik tuh belajar apa sih gitu. Nah, gimana sih Kang Rifki ngejelasin ke orang-orang yang emang masih awam nih sama jurusan administrasi publik? Sebelum ke situ aku sih pengen itu dulu sih, apa ya? Disclaimer. Takutnya kan aku bukan alumni nih, belum kerja, bukan juga dosen, bukan juga kajur. Takutnya sebut so tahu banget tentang ngomongin tiba-tiba tentang apa ya, prospek apa gitu. Tapi jadi mungkin bukan narasumber, ngobrol aja kita gitu ya. Oke. Takut disangkanya kalau narasumber kan berarti nerangin ya, tahu ya. Bukan sekedar cerita-cerita atau sharing kayak gitu. Tadi pertanyaannya belajar apa sih administrasi publik ya? Itu kan? Ya. Kalau menurut kamu belajar apa? Belajar apa ya? Administrasi publik ya belajar tentang pemerintahan sih. Kalau untuk semester 3 aku ya banyak-banyaknya gitu. Gimana pemerintahan, gimana? Aku udah lupa nih, udah semester 7. Kalau kamu gimana? Seingat kamu 1 tahun terakhir ini. Aku udah belajar, masih kalau semester 1 gitu ya, belajarnya udah soal, pasti awal-awal kayak pengantar ilmu administrasi publik, terus juga ada asas-asas manajemen, banyak lah. Tapi pada intinya sih aku ngerasanya masih membahas soal pemerintahan gitu. Dan mungkin yang paling beda di semester 3 ini udah bahas kayak statistik tuh, udah mulai hitung-hitungan, udah kerasa banget pusingnya. Gitu. Oke. Kalau semua kan kita kalau di kampus, kalau di materi mah kan kebanyakan tentang teori-teori pemerintahan ya, dengan berbagai cabang ya. Ada cabang kebijakan publik, ada keuangan, apalagi sematkul teh banyak di Ilpol juga ada belajar ya. ilmu politik gitu. Tapi apa ya belajarnya? Kalau dari aku sih mungkin kalau dari administrasi publik tuh lebih ke belajar tentang cara prosesnya gitu, pembuatannya, gimana kita bisa bikin sesuatu menjadi ada prosesnya, ada apanya ya, ada dokumennya mungkin kalau kita administrasi. Jadi kalau IPOL yang kayak gitu kan lebih ke gimana secara manusianya kan, sosiologi juga kan lebih ke cara manusianya. Kalau kita kan lebih ke secara formal, gimana tata kelolanya kan, ada governance dan lain-lain itu sih. Jadi lebih ke teknis mungkin ya kalau kita bukan ngomongin tentang ideologi dan lain-lain kalau administrasi publik. Kayak gitu sih kalau sepemahaman aku selama ini belajar tentang administrasi publik mah. Jadi lebih ke ibaratnya masih internalnya lah ya, belum terlalu banyak ke sosialnya gitu ya. Ya walaupun mungkin ya nanti juga bakal terjun ke lapangan-lapangan juga ya. Betul. Proses pelayanan publik. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin jadi banyak anggapan banyak orang nih ya Kang. Banyak banget yang anggap kalau jurusan administrasi publik ya nanti kerjanya juga bakal masuk PNS gitu. Bakal jadi PNS, padahal ya PNS juga bagus-bagus aja gitu ya Kang, gitu, pekerjaan yang bagus gitu. Tapi kan kalau gitu orang-orang tuh nganggapnya sempit gitu. Kalau misalnya lulusan APT bakal jadi PNS gitu ujung-ujungnya. Nah, gimana sih tanggapan Akang soal perspektif itu, dan menurut Akang bisa nggak sih lulusan APT itu kerja di bidang lain gitu? Nah itu mah lebih ke logika aja ya.
Kamu milih administrasi publik berarti kamu emang mau ke pemerintahan gak sih? Betul. Kan itu pilihan atas dasar sendiri, kenapa dikritisi gitu, lucu aja gitu. Kalau kamu asalnya tiba-tiba pengen perfilman ya kenapa milih administrasi publiknya, lucu gitu. Itu kalau apakah administrasi publik mayoritas ke PNS kayaknya ya, itu kita gak bisa pungkiri ya sih. Iya. Dan bahkan kalau aku baca-baca di data itu LED, tahu LED? Laporan evaluasi diri itu kalau akreditasi jurusan itu bikin LED buat di laporin gitu ke Kemendikbud sama ke apa ya akreditasi teh aku lupa. Apa sih akreditasi teh? Ban PT dulu mah. Gimana dulu gimana mahasiswanya kemana aja alumninya, dan emang di dokumen itu aku baca sih 84% emang ke PNS ya sesuai dengan jurusan kita gitu. Tapi apakah pekerjaannya harus PNS sih kayaknya enggak ya? Masih bisa banyak sekali. Tapi secara logika aja kan ini pemerintahan kan emang jalurnya ke PNS ya. Iya. Bisa jadi kalau kamu jadi pejabat ya boleh, berarti itu kan bukan PNS ya, itu mah pejabat politis kayak gitu. Nah sebenarnya kalau peluang tentang pekerjaan mah banyak sih selain PNS. Kebetulan kemarin aku baru keterima juga di Smart ID asisten tenaga ahli. Itu tuh tugasnya apa? Sama aja, ngait ke pemerintahan semua, tapi sebagai konsultannya. Jadi kan kalau pemerintah itu kan ada namanya pentahelix, good governance dan lain-lain, banyak lah teorinya yang mau dipakai. Itu kan harus juga ada dari pihak ketiga, pihak dari NGO atau dari konsultan publik itu buat ketika bikin kebijakan atau apa itu harus ada juga review dari mereka kan. Nah dari itu juga sebenarnya yang ngisi kita juga gitu loh. Cuma tinggal beda pilihan mau masuk ke yang dalam atau masuk dari luar gitu. Tapi apakah tetap lagi ke pemerintahan ya kayaknya iya gak sih? Emang namanya juga administrasi publik, terus ngapain milih administrasi publik kalau tiba-tiba Anda mau jadi aktor gitu kan? Tapi kan banyak juga ya sekarang mahasiswa yang itu boleh-boleh aja, tapi jangan malah menyalahkan jurusannya karena dari awal kan itu emang kayak gitu. Itu tinggal kalau mau di luar dari jurusan kita ya itu tinggal didalami oleh masing-masing sendiri aja sih. Jadi mau dibawa kemana itu kembali lagi ke dirinya masing-masing ya. Betul. Oke, nah Kang ada nggak sih kayak tadi kan Akang juga udah masuk ke salah satu instansi ya. Ada nggak sih kayak teman atau alumni yang emang udah masuk ataupun kerja yang udah sukses gitu lulusan AP tapi masuknya nggak ke ASN atau PNS gitu? Ada sih beberapa, kayak mungkin kalau aku sebut nama kayak ada kayak kan bahasa Sunda yang Gak apa-apa, campur aja. ada kayak Adit mungkin angkatan 19 yang dia tuh sekarang fokusnya tuh kayak lebih ke bidang digital kayak video atau foto dan lain-lain. Ada juga kayak Asep angkatan 20 itu sekarang masuknya ke apa sih yang proyek pakai K3. Terus apa lagi? Ada juga yang jadi DPR kan nyalon di beberapa tahun lalu. Karena kalau ikatan alumni aku gak terlalu tahu banyak ya, gak semuanya banyak tahu, mungkin bisa ditanyain ke IKA gitu. Tapi apakah banyak? Ya banyak gitu. Dan itu bisa jadi contoh bahwa kalau emang ternyata setelah menjalani tuh gak cocok kita tuh di bidang ini tuh ya silahkan aja bisa didalami gitu. Bahkan banyak banget ya maksudnya tuh anak-anak apa yang emang belum lulus tapi udah pada kerja gitu. Mau itu di pemerintahan ataupun di non pemerintahan. Betul, karena mayoritas sih apa ya namanya tuh kan sebenarnya udah gak ada ya sistem apa sih yang bukan PNS tuh honorer. Iya. Honorer P3K kan kalau sekarang mah. Sekarang ada P3K, tapi masih ada juga sebenarnya ngakalin kayak honorer itu adalah sistem kontrak. Nah, kebanyakan sih emang kalau yang bisa magang sebelum itu ikut CPNS atau apa, magang di suatu instansi lama, udah kenal ke orang-orangnya, misal udah part time lah kan kalau kontrak atau apa gitu, itu ketika CPNS jadi mudah gitu. Kamu mau ada pembukaan di lowongan di kementerian itu, misal kamu di kementerian A, itu gampang gitu buat masuknya di situ karena kamu udah kenal orang-orangnya. Karena kan kalau CPNS biasanya ada dua kan. Antara SKB-nya ujian juga atau wawancara. Kalau wawancara kan bisa dari kenalan juga kan, dari magang-magang kayak gitu. Itu sih. Nah, bahas-bahas soal magang nih. Kayaknya aku juga butuh nih ke ilmu-ilmu soal magang nih. Kira-kira susah nggak sih kan kalau kita mau nge-apply buat ikut magang gitu? Dan dari jangka waktu kapan gitu kira-kira kalau kita mau magang? Magang, jujur magang aku kemarin nggak ikut magang.
karena diganti sama pelatihan. Oh iya. Tapi aku pernah magang waktu itu semester berapa ya? Semester 3 ya? 4 3 lah. Lupa aku bulan Juni waktu itu. Oh, sebelum semester 5-nya, 4 akhir. Nah, itu waktu itu aku magang sebelum magang yang wajib dari jurusan. Pengen tahu gitu gimana. Dan ya emang kita jadi tahu aja sih budayanya gimana di dalam instansi itu. Nah, kalau pengen dapetin magangnya kayak gimana, mungkin bisa dicek aja ya di YouTube yang podcast bagian sofa, bener betul kan? Itu lebih komplit sebenarnya. Tapi kalau dari aku semua magang tuh gampang, daftar tuh gak sesulit itu gitu. Dalam artian kan orang-orang takut, oh ini harus banyak orang dalam ya. Katanya bagi aku sih dan lihat sekitar aku kayaknya enggak ada. Emang ada orang dalam gitu, misal yang ke Pemda Garut emang ada orang dalamnya atau kemana gitu pasti ada. Tapi maksudnya itu sebagian kecil aja yang ingin hidupnya gampang. Jalur normal pun bisa-bisa aja gitu. Apalagi lu anak apa gitu ya kan? Anak APM kalau ke instansi pasti boleh-boleh aja. Apalagi instansi kan nerima magang tuh banyak banget ya. Karena gak dibayar kan kalau ke instansi. Kecuali ke aturan terbaru tuh kan dibayar ya katanya. Tapi gak tahu berlakunya kapan. Baca gak? Belum sih kayaknya. Kalau belum baca. Astagfirullah gitu. Jadi kalau ke swasta sih kebanyakan yang susah tuh kalau jurusan lain kan ke swasta itu kan dibayar orang biasanya, makanya suka ada seleksi, suka ada ordalnya gimana dan lain-lain. Kalau kita ke instansi malah nerima-nerima aja kan instansi, bahkan nggak ada kerjaan kita di sana karena mau ngapain gitu. Bahkan kan pegawai lagi gak ada kerjaan mereka bantuan naon. Ya jadi intinya mah kalau cari magang mah kembali ke kita ya, asal kitanya aktif mau cari tahu gitu ya. Peluang magang. Cuma kalau bisa dikontak aja sih, kalau gampangnya mah dikontak aja lewat email atau lewat IG juga bisa. Assalamualaikum, saya bisa magang nggak di sini, saya dari jurusan apa, mau magang berapa lama. Kalau misal di IG-nya udah dijawab nih, oh iya bisa, nanti kirim aja suratnya ke kantor atau bisa kasih WA atau email, nanti dikirim aja. Banyak kok yang bisa tuh, tinggal dieksplor aja. Kamu mau fokusnya kan administrasi publik tuh luas ya, mau itu kebijakan, keuangan, atau bahkan penelitian, nanti kamu mau jadi dosen atau apa, tinggal disesuaikan. Berarti nyari pengalaman ya yang sesuai juga gitu magangnya. Misal mau penelitian ya berarti kesetialan apa gitu yang tentang penelitian ke BRIN gitu. Nah, jangan karena cuma sekedar instansi besar terus kamu pengen nyoba di situ tapi gak ada kaitannya sama diri kamu. Ya bagus sih experience ya, tapi maksudnya tidak terbangun kan si jejak karir, CV-nya gak terbangun secara satu jalur kayak gitu sih. Terus kadang orang-orang tuh magang tuh carinya yang emang bisa dapat bayaran gitu. Padahal yang pentingnya ilmu gitu ya, pengalaman gitu. Betul, itu juga bisa, tapi ya itu tergantung keadaan aja sih masing-masing. Karena terakhir tuh tahun waktu kapan ya yang keluar? Kamu gak baca? Ya sih, yang keluar kemarin peraturan anak magang instansi itu dibayar. Berlaku 2026. Berarti pas kamu magang tahun 2026. Iya, 26. Berarti kamu bisa jadi dibayar nanti. UMR kan ya? Itu mah ya ada yang buat fresh grad, ada juga yang emang mahasiswa aktif. Kalau mahasiswa aktif berapa sih? 70 dapat uang makan lah. Uang makan kayak gitu. Jadi sebenarnya makin itu sih, makin enak gitu sekarang mah di instansi. Dulu mah emang nggak dibayar begitu. Oke. Nanti semoga aku dapat lah ya peluang gitu buat. Ya berarti dicari dulu dari sekarang. Kamu tadi berita gitu apa? Oh iya, nanti aku cari tahu. Tapi emang aku udah beberapa cari tahu juga sih. Yang ngeliat tuh kayaknya kalau misalkan pas proses magangnya mah emang di hari libur kita kuliah gitu. Sedangkan aku waktu itu nyarinya tuh pas aku libur, aku baru nyari. Jadi orang-orang udah mulai magang, aku baru nyari gitu waktu kemarin di semester. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya, Kang. Apa sih yang sekiranya perlu dipersiapkan buat kita mahasiswa administrasi publik biar nanti tuh sebelum lulus atau mungkin setelah lulus tuh jadi orang yang sukses, atau kayak apa sih yang perlu kita siapkan dari sekarang gitu? Persiapan tuh buat apa pertanyaannya? Buat persiapan masa depan gitu setelah nanti lulus jadi mahasiswa dari lulusan apa gitu. Kamu abis lulus mau apa? Kerja dong pastinya. Kerja di pemerintahan. Aku lebih pengen ke perpajakan sih, atau kesehatan. Ke keuangan, ya. Perpajakan. Oke. Sebenarnya kan apa yang perlu disiapkan, pertanyaannya apa yang mau dicapai dulu kan ya? Iya sih, benar-benar.
apakah kamu mau kerja di pemerintahan atau nanti ternyata menemukan bidang lain, atau malah pengen bikin usaha misal ternyata di hal lain. Jadi persiapan ya perlu tujuan dulu. Nah, sebenarnya kalau yang aku bukan alami ya, apa ya? Yang aku pelajari gitu sampai saat ini, kalau apanya sebutannya? Mungkin kesalahan aku ya, bukan kesalahan aku ya. Pelajaran yang aku alami adalah kita tuh minim sekali ada pengalaman project. Project. Kamu pernah gak ke instansi terus ikut bikin dokumennya? Sejauh ini belum sih. Belum. Ya, karena masih semester 2 mah waktu itu karena aku juga asrama ya, jadi belum banyak. Oh, selama di Mahad? Iya, aku di Mahad. Gitu. Kalau pengalaman dari aku sih emang minim yang praktek ya. Praktek dalam artian kita bikin suatu dokumen real di sama instansinya gitu, ngebantuin karena memang ya namanya kampus kan 80% teori ya, 20%-nya teknik. Kalau teknik praktek, kalau teknik baru kan kebalikannya. Nah, bagi aku sih mungkin yang kurang tuh adalah di situnya, mungkin bisa dipersiapkan adalah di timeline gitu. Di timeline kamu tuh mau fokus di organisasi itu semester berapa, terus masuk mulai ke penelitian semester berapa, mau nyari magang sama portofolio di semester berapa. Jadi harus ada timelinenya. Karena agak susah pasti bagi waktu, misal kamu semester 7 masih organisasi, nanti penelitian belum, seminar proposal belum, kayak yang di sana tinggali kan dia. Gitu. Terus juga mau magang juga kan masih ada tanggung jawab di hal lain gitu. Nah, mungkin yang perlu di highlight adalah, oh aku mau organisasi di semester ini, oh aku mau nyari portofolio di semester ini, oh aku mau ikut mulai penelitian di semester ini. Sih umumnya sih memang organisasi dulu ya kan, biar dapat relasi dulu kan ya. Organisasi di awal-awal, baru di semester 5 semester 7 mungkin bisa mulai masih di organisasi bisa sih, tapi jangan terlalu fokus lah ya. Mulai nyari ke lain gitu, magang atau apa gitu yang real. Baru semester 7 mungkin bisa nyari part time atau apa, karena ketika kita nanti kerja, terutama kalau ASN kan sebenarnya kan lewat tes ya, nggak perlu ada portofolio dan lain-lain. Kalau kamu mau kerja di bidang, walaupun itu administrasi publik, gak bisa kan tentang ijazah doang kan ya, harus ada pengalaman kamu pernah bikin apa, ngapain, dan mana buktinya kayak gitu. Kalau sekedar organisasi, masalahnya semua orang juga pernah organisasi. Kalau penelitian ya semua orang juga bikin skripsi kan ya. Yang membedakan berarti kalau magang tinggal apakah magangnya bagus atau enggak instansinya. Baru mentah. Nah, terus tinggal pengalaman kerjanya kayak gimana kan. Apakah kamu pernah magang kerja pernah bikin project apa dan lain-lain. Nah, kan banyak yang dosen suka ikut penelitian atau bikin naskah akademik kan ke instansi-instansi. Itu bisa kamu dari relasi organisasi tadi ke dosen apa kemana kan dekatnya pasti itu ada ikut apa buat pengalaman, buat tahu sebenarnya gimana sih bikin dokumen pemerintahan tuh. Karena seabrek-abreknya kita belajar bukan berarti kita tahu tentang segala hal ya kan. Kita mungkin tahu misal kerangkanya kayak gimana, tapi ketika prosesnya kita gak tahu tuh nyatanya tuh kayak gimana kan. Justru jadi ketika kamu punya nilai plus itu, ketika nanti wawancara atau HRD baca CV kamu kan lebih oke gitu. Walaupun memang gak tahu sih, aku agak tidak terlalu kompeten untuk menjawabnya karena masih mahasiswa juga untuk ngomongin hal yang kayak gitu. Tapi bagi aku sih kayak gitu, jangan too much di satu hal, kecuali emang hidup kamu mau di situ. Jangan ketika kamu fokus di satu hal terus pindah menyesal, kan itu mah pilihan kamu gitu. Itu sih, jadi seimbang aja sih kalau bisa mah. Intinya bikin timeline untuk diri sendiri lah ya gitu. Terus juga timeline itu juga jangan monoton gitu, organisasi terus gitu, jangan sampai atau penelitian terus bisa disebut tidak mendukung organisasi dulu. Tidak bersosialisasi gitu ya. Ya kadang prestasi juga sebenarnya mah, aku ngomong aja ya bebas, gak usah sesuai pertanyaan. Sebenarnya dengan ikut kamu perlombaan itu juga bisa membuka karir kamu di situ, networking kamu di situ. Misal ketika kamu ikut konferensi temu admi misalnya, atau IAPA, apalagi ya konferensi itu banyak lah ya, konferensi-konferensi atau di himpunan-himpunan tertentu. Di situ kamu kenal orang-orangnya, nanti kamu
tahu bahwa kalau di kampus lain tuh mereka tuh kerjanya tuh gimana nantinya. Misal aku ada di UB. Di UB tuh ketika aku tahu ternyata dosen-dosennya, mahasiswa-mahasiswanya itu bentuk semacam NGO, semacam company gitu yang buat jadi konsultan publiknya gitu. Jadi bisa terserap juga alumni ke situ ketika mereka belum misal jadi PNS atau apa, tapi ya bidangnya sama kayak gitu. Dan kamu pun bisa ikut di situ kalau kenal kan. Misal di UGM ada apa lagi gitu. Nah dari situ tuh sebenarnya kamu jangan malas aja sih main mah main, tapi bukan berarti malah jadi tengarti orang gitu hidup. Kadang masih suka kayak ngerasa aduh takut belum bisa banget gitu kalau di bidang itu mah gitu. Kayak misalkan kemarin kan ada yang yang Jabar itu, Siap Jabar. Iya, Siap Jabar itu tuh. Kayak kan itu penulisan ini ya, bikin artikel lah. Betul. Semacam kayak gitu. Nah itu tuh kayak masih ngerasa aduh ya belum terlalu jago gitu dibuat artikel gitu. Tapi kan kadang kesempatan tuh gak datang 2 kali ya, apalagi kalau misalkan udah ditawarin gitu. Kalau takut mah pasti semua juga takutnya. Takut gak tahu mah pasti justru kalau kamu tidak takut gak tahu, justru itu kan kamu nantinya tidak berkembang. Justru jangan malah menghambat sih. Harusnya nyoba aja, pasti nanti juga diajarin kok. Iya, betul. Dimanapun juga, mau itu lomba pasti ada seniornya kan. Senior nanti ngajarin ke juniornya. Kalau itu kamu nanti jadi seniornya, berarti kamu bagian ngajarin yang junior. Nah itu mah siklus sih kayak gitu mah. Kadang orang yang jago pun juga berawal dari tekanan dulu ya, dari apa dia nggak tahu dan mau gitu mencoba. Betul, antara dipaksa atau kepaksa biasanya. Dipaksa, kan bisa dipaksa oleh diri sendiri kan, daftar weh lah. Iya gitu, nanti weh gitu kemana. Nanti juga belajar lagi gitu. Itu sih. Oke, wah luar biasa banget ya nih jawaban-jawaban dari Kang Rifki. Semoga bisa menjawab kebingungan teman-teman semua yang masih bingung nih mau ngambil jurusan apa gitu. Terus juga yang masih bingung apa itu belajar apa, tadi juga sudah dijelaskan banyak oleh Kang Rifki gitu. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Oh iya, aku kan tadi ngomongin prospek ya. Prospek tuh sebenarnya kan ditentuin juga oleh jurusan ya, ketika bikin kurikulum, ketika akreditasi. Kamu bisa dibaca prospek tiap jurusan tuh apa. Misalkan jurusan AP di kita sama di AP di UB, di UGM pasti beda dong prospeknya, karena pembelajarannya juga berbeda. Matkulnya pasti ada yang berbeda. Nggak mungkin dong di sana ada ilmu fikih kan. Tidak mungkin dong. Tapi sisanya mah mungkin sama kali ya. Sama bisa jadi. Tapi nah itu tuh cara kita tahu perbedaannya antara ini itu sebenarnya bisa dari baca sih tadi kurikulumnya. Kurikulum kan suka ada profil lulusan tuh. Kalau di AP itu ada 6 ya. Aku lupa apa aja, ada 6 banyak. Santai. Itu banyak. Kan ada 6. Aku lupa aja 6 tuh apa kita tuh. Ada administrasi keuangan, administrasi, ada jadi pejabat apa ya, administrasi profesional dan lain-lain. Ada itu juga yang tentang keislaman gitu juga ya. Nah itu tinggal disesuaikan aja sih. Misal aku emang tertarik ke bidang AP, terus tapi bingung nih maunya nanti mau kayak gimana, kan bisa dibaca tuh di tiap kampus tuh pasti berbeda. Kalau di Setialan kan pasti fokusnya ke penelitian ya, namanya juga Setialan makanya. Kalau ke UIN ya pasti ada agamanya gitu. Sedikit ada agamanya. Tinggal dipilih gitu. Yang jadi soal kan biasanya orang-orang baru baca setelah masuk kan ya. Iya betul. Bukan jadinya nanti menyesal kayak gitu sih. Iya, padahal banyak banget ya. Maksudnya apa ini menyediakan berbagai mulai dari latihan kepenulisan, terus lembaga-lembaganya juga aku rasa kayak luar biasa banget ya Kang ya. Maksudnya. Betul. Yang mulai dari AB Edutainment, terus juga Tech Center dan masih banyak gitu. Kayak lembaga-lembaga yang emang membimbing kita gitu buat nanti persiapan menuju masa depan gitu seperti apa. Sertifikasi juga. Kamu udah punya sertifikasi belum? Sertifikasi apa? BNSP atau apa gitu? Belum? Tapi tahu itu apa? Belum juga. Jadi untuk apa ya sebutannya? Untuk melegalkan kemampuan kita bahwa kita tuh emang kompeten di satu bidang, itu ada BNSP yang suka ngelakuin sertifikasi. Jadi misal kamu itu ahli di kebijakan publik, itu ada ujiannya, sertifikasinya. Tapi aku lupa. Nah itu tuh bukan indikatornya apanya, nomenklaturnya apa, namanya apa, itu ada di SKKNI. Ada websitenya, kamu bisa cek. Misal SKKNI administrasi publik tuh ngaitnya kemana aja. Itu tuh sama nggak sih kayak yang kemarin di TC
yang Iya betul. Nah, itu kan betul. ya? Iya. Nantinya dapat gelar non akademik. Kalau itu TC tuh apa brevet ya? CATT gitu kalau nggak salah. CATT itu brevet. Terus juga tinggal nyari berarti kalau kebijakan kamu misal fokusnya apa. Nanti kamu tuh tadi itu mau apa? Perpajakan ya? Iya. Berarti ya udah TC gitu. Nah, itu sebenarnya itu portofolio, bukan portofolio sih. Itu mah ya kemampuan kamu gitu, bukti bahwa kamu bersertifikat gitu. Karena sekarang butuh juga itu selain di samping ijazah kan itu namanya apa sih? Pendamping ijazah. Iya. Sebutannya itu kan wajib nanti sebelum lulus tuh punya pendamping ijazah minimal 1 seingat aku tuh. Harus ada kayak gitu, tinggal nyari tahu aja. Biasanya sih berbayar ya yang kayak gitu. Iya. Tinggal nyari yang lebih murah aja sih di mana untuk membuktikan bahwa ya kamu emang kompeten di bidang itu gitu. Karena punya S1 aja bukan berarti kamu kompeten kan, karena udah tahu umum S1 juga kayak gitu. Ibaratnya kayak apa ya, verifikasi lah ya gitu kalau misalkan kita betul-betul emang kompeten gitu di bidang dan di jurusan itu. Sempat disinggung juga sih kemarin sama salah satu dosen gitu, katanya kalau misalkan ada kayak pelatihan kayak gitu-gitu ikutin, kejar katanya gitu biar tahu gitu. Yang kayak gitu mah jangan jadi patokan buat nyari ilmu juga sih, namanya juga kan sertifikasinya. Iya. Pelatihan, kalau pelatihan boleh lah, pelatihan yang emang pure pelatihan. Biasanya pelatihan tuh kan ada 2, pelatihan kamu untuk misal apa ya, pelatihan multimedia misal, pelatihan multimedia sama pelatihan sertifikasi multimedia, beda kan? Yang satu mah buat persiapan ujian, yang satu memang kamu biar ngerti di bidang ini. Ya nah itu tinggal dipilih juga, jangan kamu berharap masuknya ke pelatihan sertifikasi tapi kamu pengen ngerti, kan itu buat persiapan ujiannya kan. Begitunya siap pelatihan UTBK lah. Kan itu buat persiapan UTBK doang kan, bukan berarti kamu jadi siap ngampus. Betul. Beda kan. Dan belum tentu juga yang ikut pelatihan UTBK jadi lulus UTBK Betul, juga kan. Kayak gitu. Iya, benar sih, kembali lagi sebetulnya ke kitanya juga. Makanya mungkin itu dia episode kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Rifki yang sudah berbagi pengalaman dan juga pandangan yang sangat luar biasa gitu ya. Semoga lancar-lancar aja deh ya Kang ya. Persiapan skripsi ya Kang ya. Amin, alhamdulillah. Segera. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.